buat kalian yang mungkin lagi scrolling TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya, terus kalian ngeliat foto-foto teman kalian, lihat artis, selebgram, terus jadi kepikiran, kok orang pada cakep ya, kok mereka oke banget nih. Sebenarnya kalau untuk kepikiran cuman sekali atau 2 kali lo kepikiran, terus udah tuh biasa aja gitu kan. Tapi kalau hampir kalian mikirin itu sampai ngerasa, kok aku nggak secakep orang itu ya, kok gue jelek dibandingin sama mereka, dan itu yang bikin lo akhirnya gak percaya diri. Tiap pagi bangun nih ngeliat cermin, terus berharap orang yang di cermin itu kayak itu bukan elu gitu kan. Beres dari cermin, kalian mandi, terus ada rencana buat kuliah, ketemu teman dan agenda lainnya. Tapi kalian tuh kepikiran terus sama yang kalian lihat di kaca itu. Dan kalian mikir kayak, duh, orang sadar nggak ya gue lagi ada jerawat nih, mana lagi besar nih, atau penampilan aku kok kayak gini, jelek nggak ya, pantas gak sih aku pakai kayak gini buat acara ini nanti. Yang pemikiran kayak gitu bisa banget menghambat kalian memaksimalkan berbagai kesempatan yang ada. Kamu jadi nggak berani nih ketemu sama teman, atau ketemu doi, atau ketemu gebetan lah. Jadi buat kalian yang ngerasain ini atau punya teman yang kayak gini, kalian berada di pembahasan yang tepat. Fix ini. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri pada penampilan. Sebelumnya, saya Lestari Eka Putri, saya anak pertama dari 3 saudara. Saya tinggal di Bengkulu. Saya sedang kuliah psikologi dan sedang mengampu mata kuliah pelatihan psikologi. Sebelumnya nih, mari kita bahas dulu gimana kepercayaan diri selama ini tuh diteliti. Dalam psikologi, kepercayaan diri itu berkaitan dengan self esteem. Mereka juga self esteem itu tuh atau keberhargaan diri yang singkatnya atau evaluasi secara menyeluruh tentang diri kalian, dan sangat berkaitan banget sama suka dan seberharga apa kalian di mata diri kalian sendiri. Ngerti gak sih? Lu tuh berharga, keberhargaan lu itu seberapa berharganya dirimu buat dirimu sendiri gitu. Karena pada prinsipnya orang yang self esteemnya baik bakalan berani mencoba hal-hal baru dan yakin juga pada kemampuan dan masa depannya. Mereka juga lebih puas sama kehidupan yang mereka jalani saat ini. Dan sebaliknya nih, orang yang self esteem atau keberhargaannya rendah seringkali berkaitan dengan masalah psikologisnya. Ya, mereka kayak nggak bisa ngejalanin yang di kehidupan mereka nggak percaya diri buat ambil keputusan. Seringkali masalah self esteem ini berkaitan dengan psikologis. Dan ini juga kenapa penting buat kalian untuk mempunyai self esteem yang baik, supaya kalian tuh ngerasa berharga, biar kalian tuh nggak ragu-ragu buat ngambil keputusan di dalam hidup lo, dan bisa memulai hubungan-hubungan baru. Ketika kalian nggak ngerasa berharga, kalian tuh akan mungkin menjadi jahat pada diri kalian sendiri dengan mikir
mana mungkin nih mereka mau temenan sama aku, kan aku nggak menarik lah, penampilan aku aja kayak gini. Atau aku nggak berani buat mencoba, kayak buat apa sih aku nyoba, pasti gagal deh, sama aja kan nantinya. Kayak padahal kan penyesalan karena gagal akan lebih menyakitkan ketika kalian tidak mencoba untuk mendapatkan yang kalian mau. Lantas nih, kenapa kita kayak ngomongin penampilan fisik? Kenapa tiba-tiba kita bahas kepercayaan diri? Meskipun orang-orang bilang don't judge book by its cover, tetap aja ada penelitian dalam psikologi menemukan bahwa semakin seseorang merasa penampilan fisiknya baik, semakin baik pula self-esteem-nya. Mungkin kalian pernah dengar keadilan sosial bagi yang good looking. Menurutku sih ada sedikit kebenaran tentang candaan itu. Kenapa nih? Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa orang-orang mengasosiasikan penampilan yang baik dengan sifat diri yang baik. Tentu aja sebenarnya nggak benar dan sepenuhnya juga nggak salah. Tapi kan dari kecil kita dididik gitu, makanya kan kalau di film orang baik itu selalu yang cakep, yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik. Dan yang jahat itu kadang-kadang gak secakep yang ini, yang tadi, yang pemeran utamanya. Biasanya kan pemeran baiknya yang baik-baik nih gitu kan, yang cantik tadi. Contohnya aja nih kayak film Disneyland itu kayak gimana tuh. Ternyata di dunia kerja hasil penelitian pun masih agak sama. Interviewer bakalan ngasih skor yang lebih tinggi semakin dia menganggap bahwa orang yang sedang diinterview itu penampilan itu semakin menarik. Dari tadi kan kita ngomongin penampilan menarik yang cakep nih. Emang penampilan menarik menurut sains itu gimana sih? Nah, menurut para ahli, sebenarnya para ahli pun masih memperdebatkan sih gimana penampilan yang menarik itu seperti apa. Tapi kita jelas sedikit aja ya. Menurut para ilmuwan psikologi, menurut para ilmuwan psikologi evolusi, ketertarikan fisik berkaitan dengan kualitas biologis seperti kayak kesehatan, dimana kesehatan kan menentukan keturunannya seperti apa ya, basically ya akan menentukan kesehatan keturunannya nanti, kayak genetiknya. Di ilmu sosial juga akan pengaruh eksternal sih, kayak media dan industri itu lebih ditekankan. Jadi apa yang TV bilang cantik itulah yang masyarakat anggap cantik. Apa yang dibilang di televisi itu ganteng, ya itu juga yang masyarakat akan bilang ganteng. Contohnya nih kayak model-model fashion di televisi atau media sosial juga menentukan siapa yang lebih cakep, kayak Gigi Hadid, Kylie Jenner gitu kan. Dulu nih kayak yang dianggap cakep itu orang-orang kayak bule, karena kita kan nge-expose-nya sama film-film yang berbau luar negeri. Misal nih kayak film di Indonesia dulu, kayak model film Roger Danuarta, itu kan ikon cowok ganteng nih menurut dulu ya. Tapi sekarang sih udah enggak, karena kan banyak nih selebriti kulit hitam, ada K-pop juga makin booming,
Bollywood, Hollywood. Nah, di sini kita bisa menentukan keindahan dan akhirnya kita jadi menemukan keindahan-keindahan hal tersebut. Jadi, buat kalian nggak percaya diri dengan penampilan fisik, apa ada penjelasannya nih? Yang pertama nih, buatlah target penampilan fisik kalian tuh yang realistis. Kenapa? Karena banyak banget penampilan yang nggak bisa diubah, kayak terutama genetik nih, tinggi badan, warna kulit, itu kan nggak bisa diubah ya. Walaupun sih ada agak pengaruhnya sama gizi. Kayak ini, kayak misalnya berat badan, jerawatan nih, walau nggak sepenuhnya sama genetik, tapi kayak ada apa ya? Ada ngaruhnya loh. Untuk kayak ngatasin itu, coba deh kalian matching fenomena ya, sebuah ungkapan baru nih, dimana matching fenomena adalah sebuah tendensi untuk orang-orang yang memilih teman dan pasangan berdasarkan tingkat aktivitasnya, tingkat ketertarikan yang setara dengan mereka. Kayak misalnya kita punya teman yang terlalu cakep, kita kayak insecure nih. Kita punya pasangan yang terlalu ganteng atau cantik, kayak kita nggak percaya diri. Dan itu yang buat kalian kayak insecure gitu loh. Yang kedua nih, jika kalian merasa jelek atau kurang menarik nih, coba deh ubah penampilan lo. Emang bisa gitu kan? Ya bisa lah. Kalau mau cepat ya tinggal operasi. Tapi nggak harus juga sih mulai dengan operasi, banyak kok yang kita masyarakat umumnya realistis aja lah, nggak mungkin juga sama. Soalnya kalau operasi kan perlu biaya besar lah. Dengan kayak kita ngubah-ngubah dengan pola hidup nih, makan dengan gizi yang seimbang, ngatur pola tidur, olahraga yang tepat, kayak mandi yang rajin, pakai sabun muka aja. Sabun muka itu pakai sabun muka, jangan pakai sabun batang nih, pakai parfum, pakai deodoran ya, pakai skincare buat cewek ataupun cowok. Nggak mahal kok, banyak variasi harga. Range harganya tuh kita bisa menentukan sama kondisi kantong kita gitu guys. Terus tuh kalian bisa nih menyesuaikan mix and match baju, kayak nggak semuanya kan kita nggak perlu lah beli baju baru dengan kita dengan kita mencocokkan jenis pakaian yang kita mau pakai. Itu kita bisa meningkatkan percaya diri loh, dan orang bisa kayak ngerasa orang ini kayak ini nih bisa keren kayak gitu loh. Terus yang ketiga, kalian tuh harus sadar bahwa kualitas diri kalian itu tidak hanya didefinisikan dari penampilan fisik. Masih banyak faktor lain kayak pendidikan, bakat khusus kita, terus tuh ini kayak tingkat keagamaan kita yang ngaruh banget sama self esteem. Misal kayak kita taat ibadah yang dinilai orang kayak alim nih, orang ini kayak baik sama sekitar. Pentingnya sih lu tahu apa yang penting buat hidup kalian, biar hidupmu fokus ningkatin pencapaian lu dalam hal tersebut. Intinya kayak gini loh, fisik itu memang penting, tapi nggak sepenting apa yang lu jalanin dalam kehidupan. Coba nih contohnya nih, menurut kalian Hotman Paris itu ganteng nggak? Tapi kalau ditanya kayak Hotman Paris itu keren nggak? Mungkin orang bakal jawab, ya keren lah Hotman Paris gitu.
intinya kita tuh harus kayak percaya diri sih, supaya kita dianggap keren gitu loh. Sebaliknya nih, kalau udah pada yakin deh pada diri kita, orang-orang itu bakalan ngasih positif sama kita, ngasih pandangan yang baik sama kita. Mereka tuh akan meninggalkan kayak kesan yang positif, dan kalian juga bisa meninggalkan kesan yang positif juga buat mereka. Jadi gitu guys, itu aja sih poinnya dalam pembahasan ini, bagaimana kita cara meningkatkan penampilan. Ingat ya guys, fisik itu memang penting, tapi nggak sepenting apa yang lo jalani dalam kehidupan. Sama satu hal lagi, kalian bisa ya bertanya sama teman kalian lah. Malu bertanya kan susah di jalan tuh, jadi kalian nggak usah malu-malu guys, apalagi itu tentang penampilan. Soalnya dalam keseharian kita selalu berkaitan dengan penampilan. Itu aja yang bisa aku bahas pada kesempatan ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.